nggak sih kamu tergoda ngeliat iklan buy one get one kayak gini? Terus jadi impulsif beli walaupun sebenarnya tuh nggak butuh-butuh banget sepatu baru. Aku yakin hampir semua dari kita tuh pernah ngalamin hal kayak gitu. Termasuk juga aku loh. Kira-kira kenapa ya sebuah iklan tuh bisa terlihat begitu menggoda, sampai-sampai bisa mengubah keinginan kita dari yang awalnya nggak tertarik jadi bela-belain jadi beli. Halo, kenalin aku Nabila Aidit. Saat ini aku bekerja di Gojek sebagai UX Writer. Setiap harinya aku fokus ngedesain experience aplikasi Gojek sama teman-teman designer, researcher, PM, dan juga illustrator. Sebelum aktif di UX Writing, aku sempat kerja sebagai growth writer. Nah, kalau di growth team waktu itu, fokus aku lebih nge-provide konten, aset, dan juga copy experimentation, juga campaign, yang data dan metrics driven. Jadi kerjaanku bukan sekedar nge-provide konten, tapi nge-provide konten yang di-backup oleh data, dan bisa ngegerakin metrics. Beberapa media yang digunakan waktu itu tuh ada push notification, email, billboard, media cetak, brosur, dan banyak lagi. Di kelas ini nih, aku bakal ngebahas seputar dunia copywriting. Terus apa sih copywriting itu? Copywriting itu berasal dari dua kata, copy dan writing. Copy adalah teks promosi atau pemasaran yang biasa kita lihat di sebuah iklan atau campaign. Sedangkan writing adalah kegiatan menulis. Jadi, copywriting adalah kegiatan menulis teks pemasaran atau iklan yang tujuannya untuk ngebujuk target konsumen melakukan tindakan sesuai dengan goals yang ingin dicapai iklan atau campaign tersebut. Tindakannya bisa berupa pembelian barang, nge-download aplikasi, atau ngebuat mereka nge-subscribe newsletter agar tetap update dengan info promosi atau berita seputar brand yang terbaru. Nah, karena copywriting bisa ngebujuk target konsumen untuk ngelakuin apa aja yang kita mau, suka ada sebutannya nih, kalau copywriting adalah seni menjual dengan kata-kata, dan copywriter sebagai penulis kopi disebut sebagai salesman kata-kata. Kalau aku sih setuju ya dengan sebutan itu, karena balik lagi, tercapainya sebuah kampanye pemasaran itu salah satunya ditentukan oleh kopi yang menarik. Nah, sebuah kopi itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada headline atau judul. Headline ini tuh berfungsi sebagai attention grabber atau penarik perhatian pertama dalam sebuah kopi. Di bawahnya headline tuh ada yang namanya subheading sebagai jembatan antara heading dengan body copy. Fungsinya itu untuk menerangin headline karena kadang ada beberapa headline yang kalimatnya ngegantung supaya bisa ngebangkitin rasa penasaran target konsumennya. Tapi subheading ini sifatnya opsional ya. Ada copy yang menggunakan subheading, ada juga yang enggak. Selanjutnya itu ada body copy. Body copy ini tuh berisi informasi lanjutan dari headline dan juga subheading yang fungsinya itu untuk ngepaparin value proposition atau alasan kenapa target konsumen harus memilih produk kamu. Nah, terakhir itu ada yang namanya call to action atau kalimat yang ngajakin target konsumen untuk ngelakuin sebuah tindakan. Kalau di contoh yang ini, tindakan yang diinginkan adalah target konsumen untuk memasukkan email biar selanjutnya dikirimin informasi produk lebih lanjut. Bagian terakhir yang juga bersifat optional adalah tagline dan slogan. Slogan dan tagline merupakan kata-kata unik yang catchy yang diasosiasikan terhadap sebuah brand atau produk. Nah, teman-teman pasti masih ada yang nganggap kalau misalnya tagline dan slogan itu adalah hal yang sama. Padahal keduanya tuh berbeda loh. Kalau tagline itu ngerepresentasiin brand, sedangkan slogan ngerepresentasiin produk atau campaign. Contoh tagline yang paling diingat masyarakat adalah tagline Just Do It dari sebuah brand olahraga atau I'm Loving It yang jadi tagline restoran fast food asal Amerika. Nah, kalau contoh slogan yang mungkin teman-teman ingat nih, ada Anak Bangsa Bisa yang jadi campaign perusahaan transportasi online Indonesia atau Mulai Aja Dulu yang jadi slogan sebuah e-commerce. Nah, tagline atau slogan ini kadang-kadang dibuat oleh copywriter loh. Setelah tahu bagian-bagian copy, teman-teman mungkin masih penasaran nih, sebenarnya apa sih yang dilakuin copywriting sehingga dia begitu powerful sampai-sampai bisa memengaruhi target konsumen. Secara general, copywriting itu ngelakuin 3 hal kepada target konsumennya. Pertama adalah engage, bagaimana sebuah copy bisa menarik atau mengikut sertakan target konsumen, bahkan sejak pertama kali mereka ngelihat iklan tersebut. Mulai dari engage dengan perhatian dan interest mereka sampai ke emosinya. Kedua, bagaimana sebuah copy bisa membujuk atau meyakinkan target konsumen jika produk yang mereka pasarkan itu emang worth it bagi si target konsumennya. Caranya dengan nyebutin value proposition atau keunggulan-keunggulan dari produk yang kita tawarin.
Terus lanjut ke poin terakhir ya, yaitu influence atau mempengaruhi. Copywriting itu harus bisa mempengaruhi keputusan target konsumennya untuk ngelakuin tindakan sekarang juga. Nah, kalau untuk brand atau perusahaan, apa aja sih manfaat copywriting itu? Manfaat pertama, copywriting itu bisa mendatangkan keuntungan secara penjualan. Kedua, bisa membuat perusahaan mencapai return of investment-nya atau meraih business goal. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, jangan lupa, copywriting itu juga penting buat branding loh. Nah, udah tahu kan seberapa powerfulnya copywriting dan pentingnya peran copywriter? Bisa dibilang hampir setiap brand atau perusahaan tuh membutuhkan copywriting. Apalagi industri periklanan yang menjadi induk dari copywriting juga terus berkembang sekarang. Hal ini tuh didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang sedang menggencarkan dukungannya untuk mengoptimalkan industri periklanan Indonesia. Perlu teman-teman ketahui nih, industri periklanan tuh masuk ke 16 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Di tahun 2016, subsektor periklanan masuk ke 8 besar penyumbang produk domestik bruto atau PDB ekonomi kreatif dengan menyumbang sekitar 0,81%. Kontribusi subsektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional pun cenderung meningkat tiap tahunnya loh. Itu artinya ekonomi kreatif masih akan terus berkembang dan industri periklanan juga menjadi bidang karir yang menjanjikan. Bahkan menurut Bekraf nih ya, iklan tuh memiliki soft power yang berperan membentuk pola konsumsi, pola pikir, dan pola hidup masyarakat. Terus, siapa sih yang bertanggung jawab untuk menciptakan soft power tersebut? Nggak lain adalah copywriter. Tapi ternyata, di balik kekuatannya, jadi copywriter itu bisa dibilang susah-susah gampang loh. Kenapa ya? Karena copywriter itu tuh dituntut untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa menciptakan copy yang menarik atau bahkan membekas di ingatan target konsumennya. Sayangnya, gak semua orang tuh bisa menulis copy yang atraktif, persuasif, dan menjual yang bisa meyakinkan target konsumen agar melakukan sebuah tindakan atau action. Belum lagi kalau kita harus berpacu dengan deadline dan mengalami writer's block alias idenya mampet. Duh, kalau gitu susah juga jadi copywriter. Tenang aja. Jangan khawatir, aku bakal bantuin kamu memahami cara menulis copy yang menarik, persuasif, dan juga menjual. Nah, bakal aku mulai dengan membahas hal-hal apa aja yang harus kamu ketahuin sebagai copywriter, mulai dari jenis media copywriting formula, sampai gimana bisa menggunakan pendekatan psikologis dalam copy supaya menarik perhatian target konsumen. Setelahnya, aku bakal juga ngebahas skill atau kemampuan dasar copywriter yang meliputi creative thinking dan dasar-dasar menulis. Terus, masuk ke tahapan menulis sebuah copy. Dari mulai kamu menerima brief, lalu ke tahap pencarian ide lewat brainstorming, sampai membuat headline dan call to action yang powerful. Terakhir, aku juga bakal membahas bagaimana menulis copy di media cetak, media luar ruang, dan digital. Menarik kan pembahasannya? Cocok banget deh buat kamu yang ingin memulai karir di bidang copywriting atau buat para copywriter pemula yang ingin meningkatkan skillnya. So, tonton terus ya. Di video selanjutnya, aku bakal ngejelasin jenis-jenis media copywriting. Ternyata beda media tuh beda juga loh karakteristik copy-nya. Terus, apa aja ya bedanya? Tonton di video setelah ini.